Mbak Sarita atau Mbak Rahma, saya harus mengatakan bahwa peristiwa G30 SPKI tahun 65 bulan September itu memang merupakan puncak dari pemberontakan dan pengkhianatan yang terbesar, terdahsyat, yang paling menumpahkan darah selama Republik Indonesia berdiri. Dan di sana sudah jelas sekali bahwa keterlibatan sebagian angkatan darat, bahkan petinggi angkatan udara dan lain-lain itu nggak terbantahkan. Jadi setahu saya mempelajari komunisme sudah agak lama juga. Di sini ada 3 buku lumayan tebal. Ya. Pengarangnya namanya Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism. Jadi dia itu membuat 3 buku. Yang jilid pertama itu The Founders, para pendiri Marxisme-Leninisme. Dan yang kedua itu The Golden Age, ya. Jadi masa kemasan mereka itu. Dan yang ketiga The Breakdown. Ya. Nah ini buku ditulis sampai perang selesainya perang dingin. Ya. Jadi mestinya sekarang ada lagi yang keempat, ya, yaitu The Revival of Marxism-Leninism. Karena itu saya tidak pernah bisa memahami kalau ada para petinggi sipil maupun militer yang mengatakan bahwa tidak ada lagi komunisme di muka bumi ini. Tidak lagi partai komunis dimanapun juga, sudah jadi zombie, jadi hantu. Sudah nggak perlu kita khawatirkan lagi. Ya. Nah, padahal saya menulis Mbak Rahma itu persis tahun yang lalu, bulan September tahun lalu, itu ada risalah kebangsaan, ya. Risalah kebangsaan pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Nah, dari 13 chapter atau judul, bab, ya. Itu bab yang kedua, itu adalah memberi angin kebangkitan komunisme. Ya. Jadi saya kira mereka yang mengatakan tidak lagi partai komunisme, tidak lagi negara yang menganut komunisme, itu sedang bermimpi di tengah hutan. Ya. Jadi mereka nggak mengikuti sama sekali perkembangan komunisme internasional gitu. Biarlah Xi Jinping ini adalah pemegang kekuasaan sejati Cina. Dia adalah sekjen Partai Komunis Cina. Dia presiden Republik Rakyat Cina. Dia adalah kepala dari PLA, People's Liberation Army dari Cina. Kepala intelijen ada 7 jabatan, ya. Dan dia sekarang seumur hidup, ya. Dan dia gimana mengatakan kita tetap berpegang teguh pada Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ya. Jadi saya tidak boleh ngawur karena kalau bicara harus ada dasarnya, tapi tentu tidak bisa terlalu berlama. Gitu. Nah, jadi komunis baru itu tentu tidak akan mengatakan saya komunis, ya. Kecuali Bu Ripka Ciptaning, proletariati, ya, yang khas proletar, ya. Jadi memang Bu Dokter ini mengatakan saya bangga jadi anak orang PKI. Ya. Tapi ini kan jarang. Nah, setahu saya komunis itu ada 2 jenis, Mbak Rahma. Pertama itu daytime komunis, ya, komunis siang hari yang belak-belakan memang komunis, punya kartu tanda anggota, punya jenjang kaderisasi itu. Nah, ada nighttime komunis, ya, komunis malam hari yang tidak bisa dilacak secara formal, tapi lebih ganas, lebih gawat, lebih berbahaya dari komunis yang itu. Ya. Nah, jadi kalau sekarang dikatakan mana TNI tidak ada lagi, ya mungkin tidak ada, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi
dari sementara tokoh PNI yang sering mengatakan tidak ada lagi komunisme, PKI sudah kuno, justru itu jadi indikasi bahwa mereka sedang memainkan sebuah agitasi propaganda yang bisa menyesatkan bangsa Indonesia. Nah, jadi saya ingatkan PKI komunisme dimanapun juga itu punya dua approach atau katakanlah dua strategi ya dalam memenangkan tujuan komunisme itu. Yang pertama disebut united from above. Ya, jadi united from above, mereka menyusup ke birokrasi, ke lingkaran kekuasaan tertinggi, ke kepolisian, ke angkatan-angkatan militer itu. Ya. Dan yang kedua itu united from below. Bagaimana mereka mengepakkan sayap pengaruhnya itu ke misalnya ke petani, ya, ke mahasiswa CGMI dulu, kemudian kaum buruh SOPSI, ya, dan lain sebagainya itu. Nah sekarang ini saya kira saya melihat jangan sampai l'histoire se répète. Ya. Jadi bagi orang yang nggak sejarah, jangan-jangan nanti history repeats itself. Jangan-jangan nanti sejarah berulang kembali. Ya. Karena itu saya senang sekali ketika Pak Panglima TNI kita, ya, Hadi Cahyadi, ya, beliau saya kira bagus sekali. Beliau mengatakan, saya ambil dari tribun.com, ya, saya quote ini, beliau mengatakan sesungguhnya Pak Gatot Nurmantio sebagai senior itu sedang mengingatkan kita semua, ya, supaya kita semua yang masih aktif jadi prajurit TNI itu lebih waspada. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya. Kemudian Pak Hadi Cahyadi mengatakan bahwa memang TNI itu harus waspada terhadap ekstrem kiri, ya, yang sangat khianat itu, ya, tapi juga ekstrem kanan dan ekstrem yang lain. Ya. Itu kata Pak Panglima TNI Hadi Cahyadi, itulah yang harusnya menjadi pegangan pokok kita. Kalau ada senior yang mengingatkan itu demi kebaikan institusinya, demi kebaikan rakyatnya, bangsa yang dicintai. Jangan kemudian wah itu ngawur itu Pak Gatot ada udang di balik batu dan lain-lain, ya. Dan menurut saya itu sesuatu yang kurang pas lah, itu lah kira-kira. Tapi Pak Amin, yang membuat orang mungkin tidak percaya sebagian ya, atau mempertanyakan itu karena ini apa dan siapa begitu ya. Karena kalau zaman dulu kan jelas PKI, komunisnya itu adalah PKI, organisasinya jelas, ada DN Aidit tokohnya, begitu, ada tokoh-tokohnya. Di Cina tadi Anda sebutkan yang begitu menguasai banyak ya, Xi Jinping begitu. Tapi kalau di Indonesia ini siapa di balik komunisme gaya baru ini, siapa begitu? Jadi paling nggak begini, yang insya Allah memang lebih kurang benar ya. Jadi mereka yang punya kecenderungan sangat pro Peking oriented, pro Chinese oriented di bidang diplomasi, di bidang ekonomi, di bidang keamanan, kira-kira ya itu memang punya tendensi paling tidak kecenderungan seperti PKI malam. Ya. Jadi ketika Pak Xi Jinping atau RRC itu menggelurakan obor itu, ya, One Belt One Road, ya, maka sesungguhnya bisa dicek di jejak digital sebelum ini dikumandangkan obor ini, ya, itu ada tim dari Indonesia, ya, yang pergi ke Beijing, di briefing mengenai obor ini. Kemudian sepulang itu lantas kita terkenal sekali ada istilah tol laut. Ya, tol laut. Kemudian bahkan ada kekuatan yang di-backup oleh RRT juga, bagaimana kita melakukan membuat pulau-pulau buatan dulu, apa namanya? Reklamasi. Ya, reklamasi itu. Ya, reklamasi itu menurut beberapa orang yang paham, itu nanti sesungguhnya untuk berlabuhnya mungkin pesawat helikopter dari RRC itu
untuk mengisi bahan bakar dan lain-lain. Dan tolot ini ada subordinat dari obor itu. Ya. Saya membaca seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan tidak keliru, Pak. Kalau keliru ya saya minta dibetulkan. Ya. Tapi jelas sekali bahwa langkah-langkah dari rezim Pak Jokowi ini memang simbolik. Ya. Begitu dikukuhkan jadi presiden, itu lantas berapa hari terbang ke Beijing. Ya. Mestinya kan negara tetangga dulu lah ya, ke Singapura, apa ke Thailand, ke Malaysia, Brunei gitu, baru boleh ke sana kemari ya. Tapi menurut saya ini kalau dari orang yang belajar diplomasi, ini simbolik, Pak. Ya. Nah kemudian juga memang terasa sekarang ini kan memang sepertinya segala macam aturan negara dan hukum sejak ketetapan MPS nomor 25 tahun 66 itu sampai ketetapan MPR yang saya pimpin ya, nomor 1 ya, tahun berapa ketika saya jadi ketua MPR itu ya 9. Itu ya, kalau tidak salah 93 kalau tidak salah ya, itu dikeluarkan sampai ratusan halaman melihat kembali tab-tab MPR yang sudah boleh dihilangkan dan yang terus diteruskan. Kemudian khusus untuk tab MPR tahun 66 itu bahkan diperkokoh lagi ya dengan beberapa pasal di dalam tab MPR yang waktu saya pimpin itu, Mbak. Nah kalau kita mundur sedikit, pada zaman Pak Habibie itu juga ada undang-undang untuk melengkapi KUHP kita. Di sana kalau tidak salah pasal 107A, B, C, D, E itu kembali lagi ya bahwa Marxisme, komunisme itu terlarang untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Nah jadi sekarang ini itu akan kita sebagian dari kita yang melupakan. Jadi menurut saya hilangnya 3 patung dari diorama Museum Kostrad itu juga sesuatu yang indikatif. Walaupun kata Pak itu yang pernah jadi Pangkostrat setahun itu mengatakan saya takut sekali besok disiksa karena dalam agama Islam patung itu buat orang yang paham saya kira juga ya udahlah itu indikasi bahwa sesungguhnya masih cukup kuat karena memang Pak Suryaidi itulah ya yang mengamankan bangsa ini dari rekaman Gestapo PKI, Mbak. Dulu waktu mahasiswa tahun 65 itu ya, kami di Jogja ini sudah takut sekali karena katanya akan ada pembunuhan massal bagi orang-orang di Kauman, Kota Gede dan kota-kota Suratan dan lain-lain itu. Kemudian waktu itu kita lantas membuat berbagai macam spanduk ditulis pakai cat hitam itu, selamat datang divisi Siliwangi. Nah rupanya mereka karena nggak tahu sampai di mana Siliwanginya itu ya, yang sangat tegas dalam berantas komunisme itu, maka paling tidak itu kemudian nggak terjadi bloodshed di Yogyakarta itu ya. Nah jadi yang sekarang ini terjadi sebenarnya lebih hati-hati ya. Ya, tapi tapi mengapa langsung disimpulkan bahwa TNI disusupi PKI atau PKI bangkit kembali? Apakah tidak ada misalnya kalau dilihat dari segi sejarah saja, apakah ini seperti semacam hanya ingin menghilangkan peran seseorang saja begitu? Karena ya itu kan saingan politik ya kalau dilihat misalnya kayak Pak Harto, Sarwoedi ini bapaknya Ibu Ani begitu kan. Jadi kan ya itu mungkin hanya sekedar ingin mengecilkan peran tapi tidak langsung jump to conclusion bahwa PKI begitu loh. Jadi saya begini, jadi 3 orang itu kan yang memang dulu mengatasi pemudakan G13 PKI itu, Mbak ya. Jadi tidak yang lain ya, memang 3 beliau itu ya. Bapak Harto kemudian juga Masya Allah ini jadi lupa karena sampai 32 tahun berkuasa dan lain-lain.
Saya paling nggak seperti Pak Soreji dan Pak Nas itu kan rekornya itu kan memang ya betul-betul berkhidmat untuk bangsa negara, nggak usah kita lakukan patriotismenya, nasionalismenya itu. Ya. Nah jadi mengapa itu dihilangkan, Pak? Ya. Jadi sejarah itu buruk maupun baik itu kan tidak diamputasi, ya. Jadi Pak Pangkostrat yang mengatakan itu aku dulu yang membuat, itu bukan dengan tangan dia tapi menyuruh orang itu. Jadi itu hak aku untuk melenyapkannya atau untuk mengangkatnya dan lain-lain. Ya kayak gitu itu kalau dalam istilah teknisnya itu sedang mengamputasi sejarah. Ya. Sejarah mau dibelokkan, tokoh-tokohnya dihilangkan. Dan kalau itu kita reaksi secara enteng ya kemudian ya hangat-hangat ciret ayam ya bisa mereka lantas mengukur ya sudah saatnya untuk strike once again itu dan this time it must be successful, ini bisa begitu, Pak. Nah jadi dengan segala ketawaduan saya bisa keliru ya, tapi saya memahami persoalan negeri ini sejak sudah muda dan mahasiswa sudah paham. Gitu. Saya kemudian terus saya belajar di Notre Dame di Amerika dan lain-lain, juga selalu mengikuti kuliah-kuliah dari tokoh-tokoh yang ahli komunisme itu supaya saya agak well equipped gitu ya. Ketika saya di Al-Azhar pun saya juga mencari tahu bagaimana komunisme itu ada di tanah para nabi itu di Mesir. Nah, jadi saya melihat komunisme itu masih jadi bahan rujukan ya, para akademisi. Jadi memang ini larangan menyebarkan itu saya oke, ya. Tapi kalau memahami Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Trotsky dan lain-lain itu malah harus. Ya. Karena kalau kita menolak sesuatu hanya karena ikut-ikutan, angin-anginan, itu dalam agama nggak boleh juga. Karena itu supaya jadi orang beriman, orang Islam yang tidak asal-asalan, ketika saya di Chicago itu saya banyak beli buku-buku tentang komunisme itu, antara 3 buku ini. Dan makin kita dalami, kita makin waspada. Ya. Bahwa mereka mengatakan religion is the opium of the people. Ya. Ada yang mengatakan religion is the opiate of the masses. Ya. Agama itu candu bagi masyarakat, bagi orang banyak. Ya. Jadi itu dari Karl Marx. Gitu. Kemudian itu dicepokkan juga ke mana? Ke bagian-bagian dari tubuh bangsa Indonesia.